Subak adalah sistem pola pengairan tradisional yang ada di Bali. Pola pengairan ini ternyata sangat menunjang kehidupan sawah-sawah di Bali, di mana sawah-sawah tersebut banyak terbentang cukup luas dan indah di penjuru Pulau Bali. Namun laju perekonomian di sektor non-pertanian membuat keberadaan Subak kian terancam. Nah, seperti apa wajah Subak saat ini? Berikut liputannya. Bali. Mendengar namanya, yang terbayang adalah keindahan alam dan kearifan masyarakat tradisionalnya. Bentangan sawah yang tertata indah dengan sistem pengairan tradisional Subak adalah wajah Bali. Namun, laju pembangunan di sektor non-pertanian membuat keberadaan Subak kian terancam. Satu persatu Subak hilang, tergantikan oleh gedung-gedung perhotelan dan resort. Subak pertama kali diperkenalkan di Desa Taro, salah satu desa tertua yang terletak di Kabupaten Gianyar di sebelah utara Ubud. Pura Gunung Raung di tengah desa menjadi saksi lahirnya Taro. Pura yang dibangun di abad ke-11 oleh Sang Hyang Nirarta, seorang pendeta yang datang ke Bali. Salah satu subak tertua adalah Subak Taro Gede Kaje, yang berarti subak besar di selatan Taro. Sejak berdiri, Subak Taro Gede Kaje langsung memiliki ratusan anggota. Tak semua dari mereka memiliki lahan, sebagian besar hanyalah petani penggarap. Namun, aturan Subak harus tetap diikuti tanpa kecuali. Nah, Subak dia ring taro gede niki Subak tiap bulan ada wenten perapatan artian. Wenten perapatan. Nah, rapatan itu penghasilan wenten yang keluar, wenten masuk. Iko, nah wenten nemen maya dadendan. Kini Desa Taro tak sehijau dulu. Pertumbuhan bangunan di sekitar Desa Taro berimbas kepada jumlah air yang mengaliri Subak. Tanpa air, petani Desa Taro hanya mengandalkan turunnya hujan. Hasil panen Desa Taro pun merosot, dan banyak petani yang mengubah jenis tumbuhan yang ditanam dari padi menjadi jagung atau umbi-umbian. Kalau dulu tahun 85 ke atas tuh masih ada ya, jarang lah di sini sawahnya kering-kering seperti ini ya. Semuanya sampai kalau dulu sawahnya 50 are istilahnya, semuanya jadi ditanam padi. Sekarang mungkin sekitar lagi 30-an. Subak dan pertanian kini mulai ditinggalkan masyarakat Desa Taro. Inilah profesi yang dipilih masyarakat Desa Taro sekarang, menjadi pengrajin kayu atau batu. Made Nentek adalah salah satunya. Sejak padi tak cukup lagi menghidupi keluarganya, ia beralih profesi menjadi pengrajin batu karas. Ironis, desa tempat berdirinya sistem Subak mengalami pergeseran tradisi. Himpitan ekonomi dan derasnya pembangunan membuat masyarakat meninggalkan warisan nenek moyang. Beruntung, sejak dikenal oleh masyarakat Taro, Subak telah menyebar ke berbagai penjuru Bali dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Seperti di Desa Pegayaman, di Kabupaten Buleleng, di bagian utara Bali.
Pembagian air dilakukan oleh klien subak atau pengurus. Klien subak berhak menentukan besar kecil saluran air yang akan dialiri ke lahan. Saya umpamanya mengatur orang yang kerja, tiap-tiap mendapat tembuku saya sudah yang mengerjakan. Hanya ada orang yang mengerjakan, saya beri. Ini 1 senti untuk kemari, 10 senti untuk kemari. Anggota subak diharuskan membayar iuran per bulan untuk memelihara fasilitas subak. Besarnya tergantung pada luas areal sawah yang dimiliki oleh anggota subak. Sejak ditemukan pada abad ke-10, perkembangan sistem subak di Bali mengalami pasang surut. Pergulatan tradisi dan modernisasi terus memanas. Subak memang menghadapi kendala sekarang di zaman pembangunan sekarang ini karena airnya direbut oleh hotel, oleh rafting, oleh industri, dan sawahnya juga semakin banyak alih fungsi lahan. Salah satu upaya melestarikan pertanian dan tradisi subak dilakukan pada tahun 1975. Pada saat itu, Lembaga Adat Subak mencetuskan gagasan untuk mendirikan Museum Subak. Letaknya di Desa Wisata Jatiluwih, Kabupaten Tabanan. Museum ini sengaja dibuka untuk umum. Selain sebagai aset pariwisata, Subak Jatiluwih diharapkan dapat menjadi perangsang bagi subak-subak lain di Bali. Sudah puluhan tahun, kawasan ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Di sini para turis bisa langsung melihat hamparan padi hijau yang ditata secara alami. Well, we think it's really beautiful, and maybe it's like a fairy tale because we don't have it in Europe. So yeah, we think it's really nice, and yeah, it's really beautiful. Kini, eksistensi subak ditantang oleh derasnya arus modernisasi dan laju pembangunan. Tanpa kecintaan akan tradisi, subak akan hilang selamanya. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.